Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ribu Dwi Prasetyo, NPM 2017-435000336. Saya dari kelas R6F, Prodi Informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek saya, yaitu perancangan sistem informasi mitra pada Koperasi Kelompok Tani Ciputra. Nah, untuk tampilan awal di sini saya menampilkan form untuk login. Nah, untuk login sendiri yang bisa login yaitu hanyalah admin yang sudah terdaftar pada aplikasi. Nah, untuk step-step untuk menambahkan admin di sini nanti akan saya jelaskan. Pertama, kita login terlebih dahulu. Ini adalah salah satu admin yang sudah saya input di database. Oh iya, untuk database sendiri saya menggunakan satu database dan 7 tabel. Kita coba login. Ketika login berhasil, maka akan menampilkan pesan bahwa login telah berhasil. Kemudian akan selanjutnya ke menu utama. Di sini untuk tampilan menu utama, saya melengkapi dengan menampilkan tanggal di sini, tanggal sesuai hari yang tertera di komputer. Selanjutnya di sini saya ada 5 menu pilihan. Yang pertama yaitu file, transaksi, laporan, about, sama logout. Di sini saya akan menjelaskan untuk menu pertama, menu pertama yaitu file. Nah, untuk file sendiri di sini saya ada beberapa pilihan. Di data admin ada admin sama tambah admin. Data anggota ada anggota sama input anggota. Data barang ada barang sama input barang. Data transaksi ada transaksi simpanan, transaksi pinjaman, transaksi angsuran, transaksi penjualan. Nah, untuk data di sini hanya untuk menampilkan data, bukan untuk menampilkan transaksi. Karena untuk transaksi saya telah membuat menu sendiri yaitu di transaksi. Nah, kita lihat di menu transaksi ada apa saja. Di sini ada transaksi simpanan, pinjaman, penjualan, sama angsuran. Nah, untuk laporan di sini ada beberapa laporan yang saya tampilkan. Yang pertama yaitu keanggotaan, yaitu ada data anggota sama kartu anggota. Yang kedua ada data untuk barang, yaitu ada data barang sama barang keluar. Di laporan transaksi ada transaksi simpanan, pinjaman, penjualan, sama transaksi angsuran. Nah, untuk about sendiri ini untuk informasi, dan ini aja, dan untuk logout. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu dari file. Di sini di pilihan pertama yaitu data admin, kita coba klik saja untuk admin. Akan menampilkan data-data admin siapa saja yang bisa login ke komputer atau ke aplikasi ini. Nah, untuk menambahkannya kita bisa langsung tambah admin, otomatis akan masuk ke input admin. Nah, di sini kita coba masukkan misalnya namanya bebas, ya, Groovy, sandi usernya 123, terus emailnya groovy@gmail.com. Posisi usernya yaitu misalnya staff, kita simpan. Nah, maka data berhasil disimpan. Nah, untuk menghapusnya juga bisa, kita misalnya ingin menghapusnya, maka otomatis data akan terhapus. Selanjutnya yaitu ke data anggota. Oh ya, untuk tambah admin ini yaitu akan menampilkan tadi untuk inputan menambah admin. Nah, untuk data anggota yaitu pertama anggotanya di sini akan menampilkan data siapa saja yang sudah terdaftar menjadi anggota sebagai mitra pada koperasi. Nah, jika kita ingin menambahkan juga bisa melalui input data. Nah, otomatis maka akan mendapatkan nomor ID yang otomatis dan nomor anggota yang otomatis. Kita input saja misalnya 01 RW 01 tambah anggota
Rian Agus Saputra. Nomor identitas di sini bisa menggunakan KTP, bisa menggunakan ID mahasiswa. Untuk random saya gunakan ID mahasiswa saja. 2017 435 00 001. Laki-laki, nomor teleponnya 081 335 49678 misalnya. Nah, untuk status yaitu kita pilih warga saja. Untuk pekerjaan yaitu misalnya pedagang, kita simpan, otomatis data berhasil disimpan. Jika kita ingin mengeditnya juga bisa ya, misalnya cuma namanya Rian Agus, kita edit, maka otomatis data akan teredit. Kita cek, nah makanya langsung menampilkan nama hanya Rian Agus. Kemudian bila ingin menghapus juga bisa kita menghapusnya, otomatis data akan terhapus. Selanjutnya untuk data barang, di sini saya menampilkan berapa data barang yang sudah saya input. Sini ada traktor, pupuk, generator, terus obat, padi. Nah, untuk menambahkannya seperti yang pertama sama kedua tadi, kita klik tinggal tambah. Untuk nama barangnya misalnya sabit, harganya 20.000, stok barangnya ada 7, satuannya misalnya pasang, unit, kategorinya yaitu alat, kita simpan, maka otomatis data tersimpan. Nah, untuk mengeditnya juga bisa, kita misalnya maaf salah, editnya stoknya misalnya kita bikin 8, maka otomatis stok menjadi 8. Untuk menghapusnya juga bisa, kita langsung klik hapus saja, otomatis data akan terhapus. Selanjutnya untuk data transaksi, di sini akan menampilkan data-data ketika mitra melakukan transaksi di koperasi. Contohnya yang pertama yaitu transaksi simpanan. Nah, ini ada beberapa transaksi yang sudah saya input kemarin. Mulai dari yang pertama, mulai top up saldo, pembayaran pertama, terus kemudian transaksi kedua, selanjutnya transaksi pinjaman. Nah, untuk pinjaman di sini saya juga sudah menginput kemarin, yaitu ada 3 inputan. Pinjaman ini saya ambil di inputan ketika mitra itu melakukan pinjaman ke koperasi. Terus transaksi angsuran, nah ini adalah menampilkan angsuran dari masing-masing pinjaman yang sudah terdaftar di data pinjaman. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan. Nah, untuk penjualan di sini akan menampilkan barang apa saja yang sudah terjual, kemudian nanti semua data dari mulai tadi itu akan menjadi laporan. Nah, untuk di sini semua datanya nanti akan masuk ke dalam laporan semua. Untuk melaporkan atau merevisi ketika akhir bulan, apa saja barang atau pendapatan di koperasi itu bisa terpantau.
Kemudian kita ke menu pilihan kedua, yaitu transaksi. Nah, di transaksi sendiri di sini kita bisa memilih simpanan, pinjaman, penjualan, sama angsuran. Nah, ketika kita mau melakukan pinjaman atau simpanan, kita bisa langsung. Contohnya misalnya saya praktekkan yaitu simpanan. Nah, langsung memunculkan form transaksi simpanan. Nah, di sini akan otomatis mengisi nomor transaksinya, terus tanggal transaksi, nama. Misalnya bila nama sudah terdaftar atau data anggotanya sudah terdaftar, maka otomatis akan mengkoreksi ketika saya menginput sebuah nama, misalnya nama saya sendiri, Ribut. Nah, bila data keluar, maka menandakan bahwa kita sudah terdapat di anggota. Jika belum, misalnya Budi, kita cek. Nah, ketika data tidak keluar, berarti Budi belum terdaftar di anggota. Oke, maka ketika kita cek data, kalau keluar berarti kita sudah terdaftar. Di sini saya punya saldo sebesar 115.000. Misalnya saya tarik 15.000. Kemudian, nah, untuk fungsi khusus akun baru di sini, misalnya belum pernah melakukan transaksi awal atau top up, kita bisa memasukkan saldonya dari sini. Ini khusus untuk akun baru. Nah, jika sudah memiliki akun, kita bisa langsung ke sini, ke simpanan pokok, misalnya 0, karena kita hanya ingin melakukan penarikan. Simpanan wajibnya 15.000, hitung. Maka hasilnya saldo akhirnya 115.000. Misalnya sini penarikannya saya ubah menjadi 80.000, kita hitung. Nah, otomatis saldo tinggal 50.000. Ketika kita sudah melakukan transaksi simpanan, kita juga bisa mencetak bukti di sini bahwa sudah melakukan transaksi. Nah, akan buktinya seperti ini. Bisa kita cetak sebagai tanda bukti dan kita simpan. Otomatis data yang kita input di sini akan tersimpan di data transaksi simpanan. Kemudian untuk transaksi pinjaman. Untuk transaksi pinjaman di sini sama seperti transaksi simpanan, dimana kalau kita ketik nama, bila sudah terdaftar di anggota, maka dia akan munculkan semua informasinya. Misalnya Rani, cek, oh berarti dia sudah terdaftar di anggota. Misalnya keterangannya modal usaha, pinjamannya sebesar 2 juta, jangka waktu selama 12 bulan, berarti 1 tahun, bunganya saya buat 2%. Administrasinya di sini tertera biaya administrasi sebesar 1%. Nah, maka akan munculkan jumlah masing-masing bunga, terus kemudian kita hitung. Nah, untuk wajibnya yaitu 60.000, total pinjamannya yaitu 2 juta 60.000. Angsurannya per bulan yaitu sebesar 172.000. Nah, kita juga bisa langsung mencetak bukti. Kita pencet saja bukti. Otomatis di sini akan menampilkan bukti melakukan transaksi, yaitu nomor di sini sesuai dengan nomor di sini yang kita masukkan otomatis tadi.
tanggalnya yaitu sesuai tanggal atas nama Rani Jaya dengan jumlah uang Rp2.060.000 sebagai modal usaha. Oke, kemudian bisa kita simpan untuk dijadikan laporan. Selanjutnya transaksi penjualan. Nah, untuk transaksi penjualan di sini misalnya nama barangnya traktor. Kita cek barang. Bila barang di sini tersedia, maka dia akan memunculkan data-datanya. Nah, kalau misalnya kita bingung, kita juga bisa melihat dari sini barang apa saja yang tersedia. Terus nama, untuk nama sendiri nama anggota yang sudah terdaftar, misalnya Ribut. Nomor anggotanya sudah ada, berarti sudah terdaftar. Jumlah belinya 2, diskonnya misalnya 500.000. Kita hitung, maka total harganya akan tampil di sini dan stoknya akan berkurang. Tambah data, apakah benar stok tadi tinggal menjadi 4? Kita lihat lagi data barang. Nah, benar, traktornya tinggal 4 untuk stoknya. Nah, di sini akan menampilkan rincian semua penjualan supaya nanti bisa juga digunakan untuk laporan. Selanjutnya yaitu untuk angsuran. Ketika kita melakukan pinjaman, maka di sini juga bisa melakukan angsuran. Misalnya nomor pinjamannya kita cek dulu. Transaksi pinjaman. Misalnya Rani Jaya di 04. Pinjamannya 04, cek. Nah, maka otomatis akan keluar data-datanya, yaitu nomor anggotanya C0040, nama anggotanya Rani Jaya, tanggal pinjamannya tanggal 2 bulan 7 2020, pinjaman pokoknya 2 juta, wajibnya 60.000, total pinjamannya 2.060.000, lama pinjamannya 12 bulan, keterangan sebagai modal usaha. Nah, karena ini angsuran pertama, kita masukkan angsuran bulan pertama. Jumlah angsurannya 172.000. Pengajuan ini bila dilunasi langsung. Misalnya ketika semua angsuran sudah selesai, maka di sini bisa ditulis lunas. Kita hitung. Nah, maka akan menampilkan sisa angsuran 11 bulan. Sisa tanggungan sekian, kita simpan. Nah, misalnya di bulan berikutnya kita ingin mengangsur lagi, kita cek. Nah, Rani Jaya pinjamannya 12 bulan, angsuran bulan kedua, berarti kalau kemarin bulan pertama kita hitung, sisa bulan tinggal 10 bulan, kita simpan. Oke. Selanjutnya untuk laporan. Laporan sendiri di sini saya akan menampilkan data anggota. Nah, ini adalah laporan anggota-anggota yang sudah terdaftar di koperasi untuk dilaporkan ke atasan. Kemudian ada kartu anggota. Di sini kartu anggota siapa saja yang sudah terdaftar. Ada Caprin, ada Febrian, ada Rani Jaya, ada Adi, ada Raden, ada Angelina. Terus untuk barang, yaitu untuk laporan data barang, misalnya data barang apa saja yang ada di gudang untuk dilaporkan. Dan nanti untuk diganti, misalnya salah satu barang ini sudah tidak sesuai prosedur, kemudian barang keluar. Nah,
Nah, di sini akan menampilkan barang apa saja yang sudah terjual. Ini adalah rinciannya. Terus ke transaksi. Di sinilah akan menampilkan laporan transaksi simpanan. Ini adalah laporan untuk data simpanannya. Kemudian terus transaksi pinjaman. Jadi sini akan menampilkan siapa saja yang melakukan pinjaman. Terus transaksi penjualan. Di sini akan menampilkan siapa saja yang melakukan pembelian, atau untuk laporan data di mana data penjualan untuk mengevaluasi barang-barang yang sudah terjual. Kemudian transaksi angsuran. Nah, di sini akan menampilkan siapa saja yang sudah melakukan angsuran, kemudian kita cek untuk data mingguannya. Bila belum melakukan angsuran, maka akan ditindaklanjuti. Itu saja mungkin kalau dari laporan. Kemudian about di sini akan menampilkan biodata lengkap saya atau yang membuat aplikasi ini. Kemudian di sini ada menu logout. Bila kita klik logout, maka dia akan keluar. Nah, di sini ada pesan ingin logout, kita pencet yes. Nah, otomatis dia akan kembali ke login aplikasi kembali. Nah, mungkin itu saja demonstrasi dari project saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam aplikasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.